Gibran maju Cawapres, pengamat nilai manuver Jokowi jitu dan kalkulasinya tepat. Dilansir dari jakarta-kompas.com, ahli ilmu ekonomi politik University of Melbourne, Profesor Fedi Hadis menilai upaya Presiden Jokowi yang memajukan putra sulungnya, Gibran Raka Buming Raka untuk bisa ikut dalam Pilpres 2024 merupakan manuver politik yang jitu. Sebab meski praktik yang disebut melanggengkan dinasti politik itu diprotes oleh masyarakat luas, suara untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming tidak lantas melemah hebat. Menurut saya itu adalah manuver politik yang cukup jitu. Ternyata kalkulasi politik dia, Jokowi, tidak keliru. Walaupun ada bagian dari masyarakat yang memprotes dan menurut saya dengan sangat beralasan memprotes karena UU harus diubah untuk memungkinkan ini, kata Fedi Hadis dalam program Rosi Kompas TV dikutip Jumat 17 November 2023. Kenyataannya suara dari pasangan tersebut ternyata tidak mengalami kerugian sama sekali, bahkan ucap dia. Di sisi lain, ia tidak memungkiri praktek nepotisme maupun penyalahgunaan kekuasaan membuat publik tidak merasa nyaman. Namun menurut Fedi, praktik pelanggaran etik, politik dinasti, hingga nepotisme hanya bersirkulasi di kalangan para elit. Masyarakat pun, kata dia, seolah sudah terbiasa dengan praktik tersebut di tingkat lokal. Misalnya ketika kepala desa dijabat secara turun-temurun oleh satu keluarga. Dan begitu praktik serupa di tingkat nasional tidak lantas membuat suara menurun. Jadi buat masyarakat bawah, pelanggaran seperti ini, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan pun di tingkat sehari-hari, di tingkat lokal, di tingkat pengalaman hidup mereka yang nyata, itu selalu ditemui. Itu adalah bagian dari kenyataan hidup mereka sehari-hari, ucap dia. Gibran Raka Buming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90/11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 /
7 tahun 2017 tentang pemilu pada Senin 16 Oktober 2023. Mahkamah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Buntut dari perkara itu, Anwar Usman diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat Selasa 7 November 2023. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan.